kita tubuh yang sehat untuk bisa datang beribadah. Ya puji Tuhan, malam hari ini kita belajar bersama satu tokoh yang sebetulnya tokoh ini luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa saya sebut luar biasa? Dia itu bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Ketika dia bertanya pada Tuhan, Tuhan itu langsung jawab. Itu suatu tanda bahwa tokoh ini tokoh yang luar biasa ya. Dia pada awalnya dia berkenan pada Tuhan ya, sehingga Tuhan itu mengangkat dia sebagai seorang nabi ya. Coba kita buka ya dalam kitab Bilangan ya. Siapakah ya tokoh yang luar biasa ini? Kitab Bilangan pasal 22. Ayatnya 36. Saya bacakan ya. Bilangan 22 ayat 36, perikopnya mengenai Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. 36, ketika Balak mendengar bahwa, kita baca bukan 36 ayat yang kedua ya, maaf ya, ayat kedua. 22 ayat kedua, maaf ya. Bileam 22 ayat kedua. Berikutnya mengenai Balak memanggil Bileam. 2. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel ya. Di sini diceritakan bahwa Balak sebagai raja orang Moab ya, raja dari bangsa Moab itu, mereka itu telah mendengar ya sepak terjang di bangsa Israel yang luar biasa, di mana mereka mendengar semua bangsa yang diserang oleh bangsa Israel semua itu kalah ya. Kita semua percaya, tahu, mengerti bahwa bukan karena kepandaian atau kegagalan bangsa Israel, tapi dikatakan Tuhan yang berperang ya untuk kemenangan bangsa Israel ini dalam Keluaran 14 begitu kan. Jadi karena bukan karena keperkasaan atau kegagalan bangsa Israel, tapi karena Tuhan yang berperang untuk menolong bangsa Israel sehingga dia itu bisa mengalahkan segala musuh-musuhnya. Dan ketika Balak ini ya, dia raja Moab, dia itu mendengar bahwa bangsa Israel itu berkemah di sekeliling negaranya, dia timbul rasa takut pada dia ya, bukannya Balak, tapi seluruh penduduk Moab ya. Dan kita semua tahu bahwa rasa takut itu adalah sifat manusiawi ya. Kalau saat ini juga ya, kita juga mungkin juga merasa takut ya. Kita mendengar ya, kalau kita waktu itu Balak mendengar ya, bukannya berita gosip atau berita hoak ya, tapi sungguh-sungguh nyata bahwa bangsa Israel sudah berkemah di sekeliling negara Moab ya. Itu juga contoh bagi kita semua bahwa seperti yang kita hadapi saat ini ya, bukan hoak atau bukan berita bohong ketika banyak berita mengenai virus corona itu ada di sekeliling kita ya, karena sudah terbukti banyak yang sakit, bahkan banyak yang mati ya. Dan hal itu juga yang bisa membuat kita tuh timbul rasa takut ya. Kita sebagai manusia punya sifat rasa takut ya, itu sudah lumrah dan manusiawi ya. Tapi oleh karena rasa takut itu, kadang kita berbuat hal-hal ya, misalnya ya, karena kita takut tertular ya, yang biasanya kita acuh ya, misalnya sekarang kita mungkin kalau kita terima uang kita semprot ya pakai desinfektan, atau juga tangan kita semprot, atau kalau kita dari pergi ya pulang ke rumah itu kita langsung mandi gitu kan biasanya kan, kalau dulu kan enggak gitu kan ya, apalagi atau mungkin juga kita mau belanja ke pasar kita takut ya, itu sifat manusiawi di mana seseorang itu takut ya karena virus yang luar biasa itu takut tertular ya. Kenapa kok sampai timbul rasa takut ya? Kita semua tahu, rasa takut timbul karena sesuatu hal yang diduga bisa menimbulkan kerugian ya, merugikan diri kita atau menyusahkan diri kita ya. Jadi hal-hal yang menyusahkan atau merugikan diri kita itu bisa membuat kita takut ya. Itu manusiawi ya. Tapi kita semua tahu juga ya bahwa
Pandemi membuat orang sangat takut karena apa? Karena kalau sakit ya pasti masuk rumah sakit biaya mahal gitu kan. Bahkan bisa mati ya. Takutnya kan kalau sakit ada komorbid bisa mati gitu kan. Padahal ya itulah ironinya manusia ya. Di mana kita sering mendengar ya manusia tuh berkata ya misalnya ya wah surga tuh indah luar biasa gitu kan. Bahkan kalau saudara kita orang seberang muslim itu dia berkata Pak, kalau kamu masuk surga tuh kamu disambut deh bidadari, ya toh. Kita cuma tahu bidadari pasti cantik gitu kan ya. Kita ingat kisahnya Joko Tarub itu kan ya, pasti cantik itu kan ya. Mereka malah gitu ya. Dan di sana di surga kamu itu bebas untuk mengawini semua perawan-perawan gitu kan ya. Itu adalah janji-janji surga bagi orang muslim ya. Tapi ketika seorang mungkin ustadz atau seorang kiai jatuh sakit gitu kan, maka mereka tuh berusaha berobat supaya sembuh ya. Mereka tuh masih gak mau mati ya. Padahal mereka berkata bahwa surga tuh begitu nyaman, begitu enak ya. Tapi mereka juga masih takut mati. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan ya beda-beda tipis ya gitu kan ya. Juga begitu ya meskipun kita sering mendengar surga itu indah luar biasa, berbahagia orang mati dalam Tuhan ya, karena kita tahu surga itu lantainya dari emas, temboknya dari batu permata ya. Tapi ya nanti dulu Tuhan, gitu kan ya, biasanya kan nanti dulu Tuhan, karena itu suatu bukti bahwa manusia tuh lebih suka hidup di dunia daripada di surga ya. Manusia tuh lebih suka melihat apa yang tidak mata daripada jasmani ya, daripada mata secara rohani ya. Meskipun ya Tuhan berkata bahwa kita hidup di dunia ini seperti camping itu kan, hidup dalam kemah atau camping ya. Bandingkan ya di surga yang rumah seperti istana gitu kan. Tapi manusia lebih suka di dunia yang hidup seperti di dalam kemah ya, camping itu kan. Coba kita buka dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus 5 ya, di mana dikatakan bahwa manusia di dunia itu hanya sebentar ya, hidup seperti hidup di dalam kemah. 2 Korintus 5 ayat 5. Maaf. 2 Korintus 5 ayat pertama. 2 Korintus 5 ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita baca ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya. Kedua ya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini ya. Jadi meskipun ya Tuhan sudah ngomong kamu hidup di dunia ini mesti hidup dalam kemah ya, dibandingkan surga yang mesti dalam istana ya. Tapi orang itu masih lebih suka hidup di dalam kemah itu ya. Sukanya kan camping gitu kan ya. Jadi itu satu bukti bahwa manusia itu lebih suka hidup di dunia ya, lebih suka melihat apa yang dilihat mata jasmani ya. Meskipun dikatakan di surga itu indah luar biasa ya. Contohnya ya dalam kitab Raja Hizkia. Kita tahu ya di dalam 2 Raja-Raja 20 diceritakan bahwa Raja Hizkia itu sakit keras. Dan ketika Yesaya datang dan Tuhan berkata melalui Yesaya, Hizkia kamu pasti akan mati. Ya, tuh. Tapi ketika Hizkia mendengar itu dia itu membalikkan kepalanya dan minta pada Tuhan supaya disembuhkan dia. Dan karena kita semua tahu Hizkia itu orang yang benar di hadapan Tuhan ya, senantiasa hidup taat kepada Tuhan sehingga dikabulkanlah keinginannya. Jadi seorang raja luar biasa ya yang sudah cerita tahu surga itu indah luar biasa ya, ternyata juga takut mati, nggak mau mati dulu ya. Nanti aja Tuhan di dunia itu masih enak, apalagi dia seorang raja, orang yang kaya luar biasa ya, otomatis ya dia tuh lebih suka di dunia. Karena apa? Karena mungkin ya, kenapa orang kok masih suka di dunia? Karena mungkin mereka ragu-ragu toh,
apakah dia bisa masuk surga atau enggak ya. Misalnya ya, surga di pelosok timur itu kan gang 1 gitu kan, mungkin gitu ya. Oh, kok Jojo kesasar di gang 3 gitu kan ya. Jadi kan mungkin takut kesasar gitu kan ya. Karena apa? Karena manusia masih belum merasa pasti bahwa ia tuh bisa masuk dalam surga, sehingga mereka tuh masih aras-arasan ya, masih segan untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah siapa manusia ya. Juga ini belajar tentang rasa takut ya. Rasa takut timbul karena sesuatu yang bisa merugikan atau menyebabkan derita atau menyusahkan kita ya. Contoh ya, misalnya ya kalau minggu yang lalu Bapak Gembala bersaksi dari mana Kak Inggit dan Ivo itu anaknya ya Jos itu kata dipanggil bersaksi. Saya yakin dan percaya bahwa waktu itu pasti Angki dan Kak Ivan itu pasti bingung gitu ya. Bingung, mungkin khawatir, mungkin merasa takut ya. Itu sifat manusiawi. Kalau kita mendapat berita, mungkin Pak Dania kamu dapat hadiah hiburan dari BCA, TV itu ya kita senang gitu kan ya. Tapi Pak Dania kamu dapat panggilan polisi sebagai saksi, wah langsung dredeg gitu ya. Karena saya juga pernah ya, 10 tahun yang lalu saya juga pernah gitu, saya menjual barang itu pada seseorang, ternyata uang itu uang hasil pemberian dari curian tuh. Jadi saya dipanggil polisi itu. 2 hari saya waduh nggak bisa takut ya, nggak bisa tidur itu. Pada waktu harinya ya saya ketemu polisi itu, saya kenal polisi itu kenal ya. Kamu tak kok? Oh iya pak gitu. Terus gini apa? Gak usah rame-rame ya. Terus timbangnya awakmu celuk-celuk terus dari saksi. Terus kalau duit ya gitu akhirnya beres kasih uang gitu kan ya. Jadi untungnya 1, tapi ruginya 30 kali lipat gitu ya. Hanya karena yaitu rasa takut itu untuk dipanggil sebagai saksi ya, itu sifatnya manusiawi ya. Padahal ya, pada kita sebagai anak Tuhan itu ya, tidak boleh timbul rasa takut dalam hidup kita ya. Meskipun ya kadang-kadang juga takut ya, sesaat takut itu manusiawi ya. Misalnya Yesus Kristus kita tahu sendiri ketika dia tuh di Taman Getsemani ya, di dalam Lukas itu, kitab Lukas itu, Injil Lukas, bahkan dikatakan sampai dia tuh menangis ketakutan ya, sampai keringat keluar seperti darah ya. Itu suatu bukti bahwa rasa takut itu bisa timbul pada setiap manusia ya. Atau juga kalau kita ingat kisah tentang Yakub dan Esau itu ya, di mana karena Yakub itu menipu Esau ya, sehingga akhirnya dia tuh merasa ketakutan gitu ya terhadap apa yang telah dia perbuat pada Esau ya. Di dalam kejadian itu, kejadian 20. Jadi itu adalah contoh-contoh bahwa orang-orang yang luar biasa pun di dalam Tuhan, mereka tuh pun bisa timbul rasa takut ya. Kalau kisah Yakub dalam kejadian 22 ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah, di mana dia berusaha ya supaya gimana caranya supaya Esau enggak marah pada dia, enggak membunuh dia dan keluarganya. Pada waktu itu Yakub sudah punya 13 anak ya, tapi karena rasa takut yang luar biasa sehingga dia merendahkan diri sebegitu rupa kepada Esau supaya tidak dibunuh ya, karena rasa takut itu. Jadi itu suatu sikap yang sifat manusia yang manusiawi ya, kalau tiba-tiba timbul rasa takut dalam diri kita. Tapi seharusnya ya sebagai anak Tuhan tuh kita tuh tidak boleh ada rasa takut dalam diri hidup kita, kecuali tak kepada Tuhan tuh harus ya. Apalagi rasa takut yang menghantui dalam hidup dan ketakutan ya. Kalau istilah zaman sekarang kan parno itu kan ya, parno bukan porno ya, paranoid itu kan. Jadi hidup senantiasa dalam ketakutan. Itulah suatu hal yang sangat-sangat haram buat anak Tuhan ya. Jadi anak Tuhan tuh haram tuh untuk hidup dalam paranoid atau dalam ketakutan ya. Kenapa ya? Kenapa saya sebut anak Tuhan itu haram ya hidup dalam ketakutan? Pertama ya, kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Kenapa kok anak Tuhan itu haram ya hidup dalam ketakutan? 2 Timotius 1 ayat 7. Yang pertama adalah ini 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, saya bacakan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Di sini firman Tuhan jelas ya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan pada kita roh takut ya. Jadi kalau kita merasa takut itu berarti itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan dari mana? Ya bisa dari setan atau juga mungkin dari diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi itu yang pertama. Kenapa kok anak Tuhan itu haram untuk takut ya? Karena Tuhan tidak pernah menaruh roh ketakutan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kenapa kok haram ya? Yang kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini ada yang kedua, kenapa kok sampai anak Tuhan itu tidak boleh ya atau terlarang untuk hidup dalam ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Surat 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi di sini dijelaskan bahwa roh yang ada dalam diri hidup kita, karena kita mengenal sebenarnya Tuhan, roh dari Allah ya, itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ya. Meskipun dari mungkin ada roh kepahitan, ya, roh kebencian, roh persungutan, itu kita tuh lebih besar dari roh-roh itu ya. Jadi seharusnya kita tuh tidak perlu ya punya kebencian, kepahitan, kemarahan, kegeraman, baik terhadap sesama ya, itu seharusnya itu semua tuh tidak kita lakukan. Karena kenapa? Karena roh Allah yang ada dalam hidup kita tuh lebih besar dari roh-roh dunia itu ya. Itu yang kedua ya. Kenapa kok anak Tuhan haram untuk hidup dan ketakutan? Yang ketiga adalah, ini yang paling bahaya ya, paling was-was ya, paling harus kita awasi ya. Kita buka Ayub 3 ya. Kenapa kok terlarang ya kita hidup dalam ketakutan? Ayub pasal 3, ini hal-hal yang bisa membuat kita was-was ya. Ayub 3, 25. Ayat 3:25. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita takut sakit ya, nanti jangan-jangan dikatakan bahwa sakit itu menimpa kita ya toh. Kalau kita takut bangkrut, jangan-jangan kebangkrutan itu menimpa kita. Kalau Tuhan berkata bahwa yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku gitu kan ya. Jadi itulah hal-hal yang membuat saya katakan tadi, mengapa kok anak Tuhan itu terlarang ya untuk hidup dalam ketakutan. Ya, ada 3 sebab tadi ya. Karena Tuhan tak pernah menaruh roh ketakutan dalam hidup kita. Yang kedua roh kita tuh lebih besar ya dari roh yang ada dalam dunia. Yang ketiga adalah karena yang kita takutkan tuh bisa menimpa kita sungguh-sungguh ya. Jadi kita hidup harus senantiasa hidup percaya pada Tuhan bahwa kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, besok pun Tuhan akan pasti tolong ya. Yang penting bahwa kita senantiasa hidup tuh tidak bersalah di hadapan Tuhan ya. Jadi kita boleh percaya bahwa kalau yang lalu Tuhan bisa tolong, yang akan datang pun hari ini dan yang akan datang Tuhan juga pasti akan tolong. Yang penting kita hidup tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya misalnya ya. Mungkin karena merasa takut ya, kita gak masak ya. Ibu-ibu gak masak, kenapa? Karena gak wani belanja di pasar gitu ya. Mau belanja di pasar PPI jarine kena banyak yang kena corona itu. Belanja di Pabian padha wae. Pabian ya akeh kena, gak wani rono gitu ya. Pasar di PPI, pasar di di Taman Rejo gitu. Jadi gak takut juga nggak mau ya, karena apa? Karena banyak yang kena gitu, takut ketularan ya itu kan. Ya selesai kan enggak masak itu kan. Ya, lama-lama ya mosok seleraku gitu terus kan tiap hari mau seleraku kan enggak mungkin gitu kan ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan parno ya. Cuman ya akan berarti kita percaya Tuhan, kita tabrak aja, wis gak apa-apa, terjang aja wis, percaya Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak juga ya, kita buka di dalam Amsal ya. Amsal ya, kita enggak boleh sembarang menabrak ya. Meskipun kita percaya Tuhan tolong, tetapi kita belajar bersama dalam Amsal ya. Amsal 22:3.
Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi di sini firman Tuhan menjelaskan, menegaskan bahwa ketika kita melihat sesuatu hal yang bisa mencelakakan kita, ya kita tuh menghindar ya. Kita jangan ke sana ya. Misalnya kalau kita katakan mungkin tanpa rejo ada COVID gitu ya, kita jangan belanja di situ, belanja aja mungkin di pasar Gersian gitu kan, atau kalau mungkin kena juga ya belanja aja di Giant gitu kan ya, enak gitu kan ya. Jadi itulah ya, ketika kita melihat ya, meskipun kita punya iman ya, tapi ketika tahu ketika itu ada suatu hal atau yang bisa mencelakakan kita, ya kita menghindarinya ya. Kita bukan mata gelap gitu kan. Kita punya hikmat, kita juga diberi akal untuk Tuhan untuk supaya kita bisa berpikir untuk menghindari itu semua ya. Itulah ya kisah tentang di mana karena Raja Balak itu begitu takut sehingga dia tuh berusaha untuk memanggil Bileam ya. Seorang tokoh yang luar biasa, saya katakan itu tokoh yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Coba kita kembali lagi bilang 22 tadi ya. Kita kembali dalam bilang 22. Bilang 22. Ayat yang kelima ya. Tadi kita baca Balak itu raja Moab ya. Dia itu berusaha untuk memanggil Bileam ya, karena dia percaya Bileam ini nabi yang luar biasa ya, di mana apa yang diucapkan, apa yang dia katakan, apa dia yang ramalkan itu terjadi ya. Itu suatu hal yang luar biasa ya, di mana kita itu satu bukti bahwa Bileam juga seorang yang pada awalnya itu berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita baca ya langsung ayat kelima ya. Ayat kelima ya. 22 ayat 5. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka datang berkemah di depanku. Ya. Kita lanjutkan lagi ya, ayat yang ke-6. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk ya. Ini satu bukti bahwa raja itu percaya pada Bileam, apa yang dikatakan Bileam itu punya kuasa ya. Ketika dia memberkati maka turunlah berkat. Ketika Bileam mengutuk ya, turunlah kutuk ya. Itu suatu hal yang luar biasa, suatu bukti bahwa Bileam ini padahalnya orang yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi raja itu percaya pada Bileam. Cuma yang membuat kita bingung ya, Bileam itu orang Yahudi, orang Israel bukan ya, karena nggak disebutkan ya, dia itu tinggal di Median, daerah Median ya. Tapi kalau menurut hamba Tuhan itu katakan bahwa tidak ada nabi yang tidak berasal dari bangsa Israel. Jadi kita yakin bahwa Bileam itu orang Israel juga ya. Tapi anehnya ya, ketika dia mendengar ya bahwa Balak ya raja Moab itu dia tuh ingin mengalahkan bangsa Israel. Kan kita heran dia, mosok ya, orang Israel pengen supaya bangsanya itu kalah ya kan, enggak mungkin gitu kan. Tapi itulah manusia ya. Dimana kenapa? Kalau kita baca tuh ternyata itu dia tuh diiming-imingi oleh harta yang luar biasa ya. Sehingga dia tuh awalnya dia menolak gitu kan, menolak itu kalau kita baca itu menolak ya. Kita ke sini karena ia pertama ditolak ya. Kita baca ayat ke-9 dulu ya. 22 ayat 9. Bileam memang nabi yang top, terbukti ketika dia bertanya ke Tuhan langsung menjawab ya. Bilangan 22 ayat 9 ya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ayat 12. Ayat 12.
Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya. Jadi pertama ketika Bileam bertanya pada Tuhan, Tuhan oleh enggak aku ikut bangsa ini, orang ini ya, supaya untuk menghadap Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tuhan bilang, ojo ya, jangan, karena bangsa ini tak berkati oleh aku ya, gitu kan. Itu yang pertama ya, akhirnya utusan itu pulang ya. Utusan pulang tuh Raja Balak gak terima, dikirimlah lagi utusan kedua ya. Orang-orang yang dengan pangkat lebih tinggi, status lebih tinggi, dengan iming-iming hadiah, harta yang jauh lebih banyak, dikatakan, apapun yang kamu minta akan kuberikan ya, asal kamu mau mengutuki bangsa Israel ini supaya mereka kalah itu. Ya, akhirnya Bileam bertanya lagi pada Tuhan ya. Itu adalah suatu sifat ya, di mana pertama ditolak Tuhan ya, tetapi Balak tidak putus asa. Dikirimnya utusan yang lebih pangkat dengan iming-iming harta yang lebih banyak ya. Yang kedua kali Bileam tanya Tuhan ya. Ini ketika mereka datang tuh Bileam tanya lagi pada Tuhan, ya, boleh enggak Tuhan? Di sini anehnya, ternyata diizinkan oleh Tuhan ya. Yes, mungkin karena Tuhan itu mangkel ya, mungkin orang Jawa bilang pegel gitu ya. Karep-karepmu gitu, lungo-lungo gitu kan ya. Buktinya apa ya? Buktinya apa? Tuhan itu sepertinya terpaksa ya. Kalau kita baca ya, ayat 22 ya, bilang 22 ayat 22. Ketika itu Bileam sudah berangkat ya, untuk menemui Raja Balak, ayat 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledai yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia ya. Ini kan anehnya kan, Tuhan izinkan tapi Tuhan marah. Berarti waktu itu karena Bileam ini ndesek terus ya. Sanggih Tuhan mungkin mangkel ya sekarang lungo-lungo. Tapi ketika pergi pun Tuhan berusaha untuk menghalang-halangi ya. Dia pakai, kalau kita baca terusnya itu, dia pakai keledai itu ya untuk melihat malaikat ya. Pertama ketika keledai itu melihat malaikat berdiri sambil bawa pedang, dia tuh jalannya melenceng menggok kebun-kebun tuh yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika keledai itu melihat ya malaikat sambil bawa pedang berdiri di jalan di antara dua tembok-tembok itu, akhirnya keledai itu berjalan tuh mepet tembok ya, sehingga akhirnya tuh kakinya Bileam itu kecepit ya. Bileam marah, akhirnya keledai digepuk itu kan, pukul. Yang ketiga, ketika di jalan yang sempit ya, nggak ada jalan lagi, keledai itu melihat malaikat lagi membawa pedang, dia itu akhirnya duduk ya, tersungkur gitu kan ya. Dia itu akhirnya tersungkur, dan ketika melihat keledai ini tersungkur ya, maka Bileam itu marah lagi, dipukuli lagi gitu kan ya. Di ayat 27, keledai itu tiarap ya. Jadi di sini Tuhan memakai keledai itu untuk supaya itu sudah mengingatkan ya kepada Bileam, ojo lungo itu kan ya. Itu kita semua tahu Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan memakai segala macam cara untuk senantiasa mengingatkan umatnya. Khususnya bagi kita ya, mungkin ya biasanya kita kan kadang-kadang mau berangkat ibadah ke susu itu ya, tiba-tiba bane gembos itu kan mesti ngomel-ngomel, oh dia piye toh arek susu bane gembos ya, oh pacet ae gitu kan, biasa gitu ngomel ya. Padahal mungkin di balik ban gembos itu kita terhalang ya, datang mungkin terlambat, tapi mungkin juga Tuhan tuh menghindarkan kita dari salah satu malapetaka yang akan kita alami kalau kita tuh ban kita enggak gembos ya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang itulah karena Tuhan mengajarkan pada kita semua, kita berusaha untuk mengucap syukur dalam segala hal. Enak enggak enak kita ucap syukur ya, karena kita semua tahu bahwa Tuhan tuh enggak pernah punya rancangan jahat buat kita semua ya. Begitu juga yang dialami Bileam, harusnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi yang luar biasa, dia tuh mengerti, loh kenapa kok keledai itu ya, keledai bukan jaran ya, keledai ya. Ini kok bolak-balik kok nggak susah aku aja gitu. Ternyata ketika oleh Tuhan itu keledai ini justru bicara itu ya. Dia bilang, lu kenapa sih ngebui aku ya? Kan selama ini kau nunggangi aku selama hidupmu. Apa kau ngebui aku gitu ya? Dan dibuka oleh Tuhan mata Bileam, dilihat oleh malaikat yang membawa pedang itu ya.
Ya ini ya kalau kita lihat mendengar misalnya ya Bu Andreas ketika masih makan kelinci, selamat pagi Bu Andreas, pasti Bu Andreas layu gitu kan ya, kok bisa ngomong gitu kan ya. Tapi Bileam kan dia tuh hamba Tuhan, dia mengerti ya hal ajaib. Dan setelah dibukakan matanya oleh Tuhan bahwa ternyata keledai itu menghindarkan Bileam dari maut ya, dari malaikat yang menghunus pedang itu ya. Itulah ya. Jadi Tuhan memakai segala macam cara untuk supaya menghindarkan anaknya itu dari celaka itu ya. Tapi karena Bileam itu ndablek ya, dia itu kan mungkin sudah diiming-imingi duit yang akeh ya, dia tetap berangkat ke menemui Balak ya. Dimana kalau kita baca seterusnya sampai 3 kali itu ya berusaha ya, Balak berusaha supaya Bileam itu mengutuki bangsa Israel. Tapi di sini anehnya, ternyata Bileam itu masih juga takut pada Tuhan ya. Apa yang dia sampaikan tuh semuanya itu bukan kutuk tapi malah berkat ya, malah berkat sehingga akhirnya Raja Balak itu mangkel ya, mangkel sekali ya. Kalau coba kita buka ya dalam pasal 24 ya, pasal 24 Bileamnya 24 di mana beberapa kali disuruh ngutuki kok tambah memberkati ya. Bilangan 24 ayat 10. Berikutnya mengenai nubuat Bileam. 10. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Lanjutkan lagi 11. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau untuk memperolehnya. Jadi karena Balak itu mangkel ya, dikongkon nyumpai kok tambah memberkati gitu. Akhirnya diusir suruh mulih gitu kan, kok mulih ya, Bileam mulih gitu ya. Wis kon sakjane oleh duwe akeh, itu batal gitu kan ya, cari ini Balak gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa ternyata memang hamba Tuhan ini punya sifat yang mungkin juga karena dia itu katakan sebagai juru tenung ya. Meskipun dia bisa mendengar suara Tuhan, dikatakan kalau kita Yosua itu juru tenung itu kan. Pada akhirnya dia tuh memberikan satu nasihat ya, yang bisa mencelakakan bangsa Israel ya. Kalau kita baca lagi ya, 3 kali Bileam memberkati bangsa Israel sampai Balak marah. Bileam nampak seperti taat pada Tuhan ya. Tapi ternyata dia itu melawan Tuhan dengan diam-diam ya. Meskipun dia mulutnya itu memberkati bangsa Israel, ternyata dengan diam-diam Bileam memberikan cara atau trik kepada bangsa Moab itu untuk supaya mengalahkan itu bangsa Israel. Bagaimana caranya ya? Coba kita buka ya di dalam Bilangan 31 ya. Bilangan 31. Inilah cara yang dipakai, yang diberikan oleh Bileam supaya bangsa Moab itu bisa mengalahkan bangsa Israel. Bilangan 31 ayat yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi siasat dari Bileam pada Raja Balak itu supaya bangsa Israel itu diumpani oleh orang wedok-wedok itu kan ya. Mereka ternyata bangsa Israel juga banyak wedokan gitu kan. Jadi mereka itu akhirnya katut gitu ya. Kita cuma tahu ketika seorang itu terpesona atau terpandang seseorang biasanya dia manut gitu. Dan kalau kita baca di ayat 20 pasal 25, coba kembali pasal 25 ya. Akhirnya gimana coba ya, pasal 25 ketika mereka bangsa Israel itu diumpani oleh perempuan-perempuan Moab ya. Bilangan 25 ayat pertama, Israel menyembah Baal Peor. 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab.
Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya. Jadi kita akan sebutkan karena bangsa Israel itu bersekutu atau menyembah ilah lain, yaitu ilahnya dari orang Moab, ya. Jadi Baal Peor ini, sehingga akhirnya murka. Dan ketika dia murka, apa yang dialami bangsa Israel? Kita buka lagi ayat yang ke-9 ya. Ayat 9, 25 ayat 9. Sebutkan bahwa orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya ya. Karena perbuatan dari bangsa Israel yang yaitu menyembah ilah lain, ya makan berhala, dikatakan bahwa diturunkanlah tulah ya oleh Tuhan sehingga mati gak tanggung-tanggung ya 24.000 orang ya. Kita bayangkan aja ya, mungkin gereja kita yang besar itu kalau penuh umatnya masih mungkin 10 ribuan ya. Ini sampai 24.000 orang binasa ya. Karena apa? Karena mereka tuh berani meninggalkan Tuhan ya. Kita semua tahu bahwa barang siapa yang meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup, maka mereka akan dipermalukan, akan binasa ya. Jadi ini suatu contoh bagi kita semua bahwa kalau seseorang itu berkhianat pada Tuhan ya. Di sini kalau kita lihat tuh Bileam itu mungkin lupa ya bahwa dia tuh berhadapan dengan Tuhan ya. Mulutnya tuh memberkati bangsa Israel, tapi diam-diam ya dia tuh dengan membelakangi seolah-olah mungkin anggapannya Tuhan nggak tahu itu ya. Wis tak ajarannya orang Moab tuh caranya gimana ya untuk mengalahkan bangsa Israel ya. Jadi mulut dengan hati itu beda ya. Itulah orang katakan orang hipokrit, orang ya, orang hipokrit, orang munafik ya. Karena mulut dengan hati berbeda ya. Jadi inilah satu contoh bagi kita semua bahwa firman Tuhan berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan atau yang melakukan mujizat, ya melakukan banyak menyebut nama Tuhan itu bisa masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Allah lah yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi malam ini kita belajar bersama satu tokoh yang sebetulnya luar biasa pada awalnya ya, tapi karena ya sifat duniawinya ya, sifat kedagingannya sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Apa akibatnya? Kalau kita baca ya di dalam yang terakhir ya, apa nasib yang dialami oleh Bileam ya? Kita baca dalam pasal 31 ya. Kembali pasal 31 ayat ke-8. Inilah hasil akhir dari seorang Bileam di mana dia itu berani mengkhianati Tuhan ya. Bileam 31 ayat 8. Kita baca mulai ayat 7 biar jelas ya. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, yakni orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Jadi pada akhirnya Bileam itu dibinasakan oleh Tuhan karena apa? Karena dia itu berkhianat ya. Dia itu berani meninggalkan atau melawan perintah Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan Bapak Gembala.